Penyesalan yang paling mahal dalam hidup seorang anak bukan karena ia gagal menjadi kaya, bukan karena tidak memiliki rumah besar, bukan pula karena tidak pernah dikenal banyak orang, tetapi karena suatu hari ia pulang ke rumah lalu mendapati kursi tempat ayahnya biasa duduk sudah kosong. Ia memanggil ibunya, tetapi tidak ada lagi jawaban dari kamar. Dan pada saat itulah ia baru sadar, ternyata selama ini yang ia sebut nanti adalah waktu yang tidak pernah dijanjikan Tuhan. Maka sebelum terlambat, dengarkanlah ini baik-baik. Jangan siksa orang tuamu dengan rasa rindu. Jangan siksa orang tuamu dengan kerinduan. Jangan biarkan mereka terlalu sering menunggu kabarmu. Jangan biarkan seorang ibu memandangi layar telepon hanya karena berharap anak yang menghubungi. Jangan biarkan seorang ayah terlihat kuat hanya karena tidak ingin mengakui bahwa ia sebenarnya ingin bertemu dengan anak-anaknya. Sebab orang tua mempunyai cara yang sangat sederhana dalam mencintai. Mereka tidak selalu berkata, "Aku merindukanmu, nak." Kadang kerinduan itu berubah menjadi pertanyaan, "Kapan pulang?" Kadang berubah menjadi pesan pendek, "Sudah makan?" Kadang hanya menjadi panggilan yang tidak terjawab. Dan kadang mereka memilih diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Cobalah perhatikan air yang mengalir. Air yang jernih terlihat begitu sederhana. Kita melihat permukaannya yang berkilau. Kita melihat gelombang kecil yang bergerak perlahan. Tetapi kita tidak pernah tahu perjalanan panjang yang telah ditempuh air itu. Ia mungkin telah melewati bebatuan, menuruni tempat yang tinggi, menyusuri jalan yang sempit, berbelok ketika menemukan penghalang. Namun ia tidak berhenti. Ia terus mengalir. Begitulah kehidupan orang tua kita. Mereka pernah muda, mereka pernah memiliki cita-cita, mereka pernah memiliki banyak keinginan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika kita lahir, banyak dari keinginan itu yang perlahan mereka letakkan. Mereka memilih membangun masa depan kita. Mereka mengurangi kebutuhan sendiri agar kebutuhan kita terpenuhi. Mereka menahan keinginan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita perlukan. Dan yang paling menyedihkan, seringkali kita baru menyadarinya ketika kita sendiri telah menjadi orang tua. Ketika kita mulai memahami arti lelah, ketika kita mulai mengerti harga kebutuhan rumah tangga, ketika kita mulai merasakan betapa sulitnya mencari uang, barulah kita berkata dalam hati, ternyata dahulu ayah dan ibu seberat itu memperjuangkannya. Tetapi waktu tidak pernah menunggu kita menjadi dewasa untuk memberikan kesempatan kedua. Waktu hanya terus bersejalan seperti air, mengalir, bergelombang, dan tidak pernah kembali ke tempat semula. Wahai siapapun yang hari ini masih menjadi seorang anak, kalau hari ini orang tuamu masih ada, jangan hanya mencintai mereka dalam hati, tunjukkan. Karena cinta yang hanya disimpan di dalam hati tidak selalu sampai kepada orang yang kita cintai. Jika kita memang terhalang oleh jarak, telepon mereka, tanyakan kabarnya, dengarkan ceritanya, datanglah ketika ada kesempatan. Dan jika jarak membuatmu sulit pulang, setidaknya jangan biarkan jarak membuatmu berhenti memberikan perhatian. Sebab orang tua tidak selalu meminta anaknya membawa pulang uang. Mereka hanya ingin melihat wajahmu, mendengar suaramu, mengetahui bahwa anak yang dahulu mereka gendong masih mengingat rumah tempat ia dibesarkan. Jangan merasa malu pulang ke rumah hanya karena hidupmu belum berhasil. Jangan menunggu menjadi kaya untuk menemui mereka. Pulanglah, bahkan ketika hidupmu sedang berantakan. Karena rumah orang tua bukan tempat untuk dipertontonkan keberhasilannya. Rumah orang tua adalah tempat kita boleh menjadi diri sendiri. Di sana kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, kita hanya perlu menjadi seorang anak. Dan kepada siapapun yang sedang sibuk mengejar dunia, ingatlah satu hal. Dunia tidak akan pernah selesai dikejar. Hari ini mengejar uang, besok mengejar jabatan, lusa mengejar rumah.
Setelah itu mengejar sesuatu yang lain. Tetapi usia orang tua tidak pernah mundur. Rambut mereka mulai putih, langkah mereka semakin lambat, pendengaran mereka mulai berkurang. Tubuh yang dahulu kuat menggendong kita perlahan membutuhkan bantuan untuk menopang berdiri. Dan tidak mungkin itulah kita baru mengerti. Orang tua tidak menjadi tua dalam satu malam. Mereka menua demi waktu, demi sedikit. Sementara kita terlalu sibuk melihat dunia sampai lupa memperhatikan perubahan itu. Dahulu tangan ibu menggandeng kita, sekarang mungkin tangan itu yang membutuhkan kita untuk menggenggamnya. Dahulu ayah mengantar kita ke sekolah, sekarang mungkin kita yang harus mengantarnya ke tempat yang ia perlukan. Dahulu mereka menunggu kita pulang dan sekolah dan bermain, tapi hari ini mungkin mereka menunggu kita pulang dari pekerjaan. Bukankah hidup seperti air? Dahulu kita mengikuti aliran mereka, kini tiba-tiba waktunya telah berubah. Waktunya kita menemani mereka menuju tempat yang lebih tenang. Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memberikan uang. Berbakti bukan hanya tentang membelikan rumah, bukan hanya tentang mengirimkan hadiah. Ada sesuatu yang jauh lebih sederhana, tetapi seringkali lebih sulit dilakukan, yakni menjaga lisan. Berbicaralah dengan lembut, jangan meninggikan suara, jangan mempermalukan mereka, jangan menganggap nasihat mereka sebagai gangguan. Jangan memperlakukan mereka seolah-olah mereka sudah tidak memahami kehidupan. Mungkin mereka memang tidak memahami dunia yang kita jalani hari ini, tetapi jangan pernah lupa, merekalah yang pertama kali mengajarkan kita bagaimana menghadapi dunia. Dalam Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bahkan ketika mereka telah lanjut usia, kita dianjurkan untuk tidak mengucapkan perkataan yang menyakiti. Bukan hanya tangan yang harus dijaga, tetapi lisan, hati juga harus dijaga. Karena terkadang sebuah kalimat yang kita ucapkan hanya dalam beberapa detik dapat menjadi luka yang mereka simpan bertahun-tahun. Maka jika hari ini engkau sedang murah rezeki, datangilah mereka dengan sedikit berbagi. Tapi jika hari ini engkau sedang marah kepada orang tuamu, berhentilah sebentar, tarik nafas, jangan terburu-buru membalas. Ingatlah masa ketika engkau belum bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak pernah meninggalkanmu hanya karena tangisanmu. Mereka tidak pernah berkata, aku lelah membesarkanmu. Mereka tetap menggendong, tetap menjaga, tetap bekerja, tetap berdoa. Bahkan ketika tubuh mereka sendiri sedang lelah. Maka jangan jadikan masa tua mereka sebagai masa ketika semua harus takut kepada anak yang dahulu mereka besarkan dengan penuh kasih. Jadilah tempat aman bagi mereka, bukan sumber ketakutan. Jadilah alasan mereka tersenyum, bukan alasan mereka menangis diam-diam. Ada suatu hal yang sering kita lupakan. Ketika kita masih kecil, orang tua kita selalu mempunyai waktu untuk kita. Kita memanggil ayah, mereka menjawab. Kita berkata ibu, mereka datang. Sekarang ketika mereka memanggil kita, mengapa sering kita tidak menjawab? Bahkan jawaban itu sering keluar, sebentar, nanti, aku sedang sibuk, besok saja. Hati-hati kata-kata nanti, karena tidak semua nanti memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah kenyataan. Ada panggilan yang tidak akan pernah berulang. Ada pintu yang suatu hari akan tidak terbuka lagi. Ada tangan yang suatu hari tidak bisa kita cium lagi. Dan ada suara yang kelak hanya bisa kita dengarkan melalui ingatan. Kalau orang tua masih hidup, jangan tunggu hari raya untuk pulang. Jangan tunggu mereka sakit untuk datang. Jangan tunggu mereka tua untuk memperhatikan. Jangan tunggu mereka meninggal untuk menjadi anak yang baik. Hari ini adalah kesempatan, sekecil apapun perhatianmu, berikan satu telepon, satu pesan, satu pelukan, satu genggaman tangan, satu kalimat. Ibu, ayah, terima kasih. Mungkin bagimu sangat sederhana, tapi bagi mereka bisa jadi itu adalah kebahagiaan yang tidak pernah dibeli oleh uang. Dan jika hari ini engkau sedang jauh dari mereka, jangan hanya mengirimkan uang, kirimkan juga kabarmu. Karena uang bisa memenuhi kebutuhan, tetapi perhatian memenuhi hati.
Tanyakan apa yang mereka sudah makan. Tanyakan apakah tubuh mereka baik-baik saja. Tanyakan apakah ada sesuatu yang mereka butuhkan. Tanyakan apakah mereka sedang bahagia. Karena terkadang orang tua sangat pandai menyembunyikan kepedihan dirinya. Mereka tersenyum ketika sebenarnya lelah. Mereka berkata baik-baik saja ketika sebenarnya sedang khawatir. Mereka berkata tidak membutuhkan apa-apa, padahal yang mereka butuhkan hanya anaknya untuk bisa pulang.